Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan bacaan ayat 259 surat Al-Baqarah, juga hadis tentang kesederhanaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kesederhanaan di sini adalah tidak memaksakan diri dalam konteks di mana kondisi kita dalam keadaan yang lelah. Dan dalam surat Al-Baqarah tadi perlu kita juga maklumi bahwa Al-Quran ini adalah kalamullahul munazzal ala Muhammadin lita'abbadu bi tilawatihi. Itu firman Allah yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'abbadu bi tilawatihi, dan menjadi ibadah bagi orang yang membaca. Nah, artinya karena ini adalah merupakan kalamullah, maka mengandung kepastian kebenarannya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa karena ini adalah merupakan kalamullah, maka mengandung kepastian kebenarannya, tidak diragukan. Nah, kenapa? Karena di dalam kisah di ayat 259 ini adalah sesuatu yang secara nalar kita, logika kita mustahil. Karena ini kejadian luar biasa dan tidak bisa berlaku secara umum. Artinya tidak mungkin kejadian ini bisa direkayasa oleh kita atau oleh makhluknya dalam konteks di dalam menghidupkan seperti tadi keledai yang sudah tulang belulang, bahkan tulang belulangnya itu berserakan di sekitarnya Ujair ini, kemudian disatukan kembali, kemudian tulang itu dibangun kembali, dia berdiri dalam keadaan masih dalam bentuk tulang, kemudian Allah bungkus tulang itu, ya tentu prosesnya dapat kita bayangkan bagaimana tulang yang tidak berdaging kemudian dirubah pada Allah menjadi dilengkapi dengan daging-dagingnya, kakinya, badannya, ya, semua ya kaitan dengan tubuhnya. Keledai ini kemudian menjadi sebuah keledai yang utuh kembali. Nah, ini kan sesuatu yang menurut ukuran akal kita nggak akan bisa sampai. Dia masa sih begitu kan gitu. Kemudian setelah utuh menjadi sebuah keledai kembali, itu ditiupkan rohnya, hiduplah keledai ini. Nah, ini kan sebuah kejadian yang luar biasa. Kalau diceritakan kepada orang, ya misalnya contoh Pak Aris ini baru mengalami kejadian seperti itu, kemudian diceritakan ke saya, belum tentu saya juga apa iya sih benar begitu kan gitu. Makanya kenapa tadi dikatakan bahwa Quran itu adalah kalamullah mutlak kebenarannya, karena mungkin Allah menceritakan sesuatu hal-hal yang memang tidak benar kan begitu. Berarti kandungan cerita ini adalah sesuatu yang kebenarannya harus kita yakini bahwa disitulah terdapat di mana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kisah ini juga berlalu kejadiannya 100 tahun. Kita hidup 70 tahun, 60 tahun. Nah, ini kan sudah hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dalam kondisi meninggal, ya, kemudian dihidupkan dalam waktu 100 tahun setelah itu. Ya, seharusnya kan kita dapat memahami bahwa orang kalau sudah 100 tahun meninggal, secara alamiahnya sudah tidak ada lagi juga kan gitu.
tidak punya juga fisik sudah tidak, tinggal tulang belulang lah. Dan itu pun kalau tulang belulang itu tahan cuaca ya masih bisa dilihat. Tapi kalau tulang belulang itu tidak lagi mampu menahan panas, hujan, ya pasti lari dengan bumi. Ya, artinya kan kalau kita lihat fosil-fosil yang digali oleh orang-orang para ilmuwan itu kan walaupun sudah ribuan tahun masih bisa juga dilihat atau digali kembali. Nah, artinya kan dari sisi teknologi, dari sisi keilmuan, dari sisi kemampuan tulang itu bertahan ratusan tahun itu juga bisa diakui kebenarannya. Kemudian yang menjadi persoalan di sini adalah dari rangka manusia yang 100 tahun sudah tidak punya daging apa-apa ini, kemudian juga Allah hidupkan. Bahkan diceritakan di ayat ini mulai dari matanya dulu, gitu. Matanya Ujair ini dihidupkan lebih dulu supaya dia bisa menyaksikan bagaimana tubuhnya itu kembali memiliki daging, berproses ya melengkapi dengan segala ya bagaimana situasinya ya kita hanya bisa membayangkan bahwa bagaimana Allah setelah menghidupkan matanya itu kan ya kalau kita lihat robot-robot dalam dimensi film-film yang dibuat oleh kita atau manusia sekarang ini robot dengan mata yang saja dia bisa bergerak sendiri kan gitu. Nah, artinya kan di sini tergambar oleh kita bagaimana mata yang tadinya ya hanya sebuah tengkorak saja kemudian diadakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mata itu dapat menyaksikan proses kembalinya tubuhnya itu, dagingnya segala yang tadinya mungkin dipakai kemudian kembali lagi seperti semula. Ya itu kan bukti betapa luar biasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Ujair pun bisa menyaksikan makanannya juga diceritakan dalam ayat ini tidak berubah. Sudah 100 tahun makanannya masih utuh. Coba di sisi lain badan keledainya sudah tinggal tulang belulang, tapi makanannya Allah usulkan, kan gitu. Ya kemudian meninggalnya dimatikannya Ujair kan pada saat tadi dikatakan pagi hari ya, siang. Iya, masih siang. Ya masih siang. Kemudian sebelum maghrib sudah dihidupkan, berarti kan masih ada matahari. Berarti kan dia berpikir ini saya hanya setengah hari saja. Pada yaum satu hari lah atau setengah hari. Artinya kan dia masih menyadari bahwa dia berpikir tadi dia mati atau tidur itu ya dari waktu siang, kemudian ini saya masih ada matahari, tapi kan setengah hari lah. Nah ini di sini dapat kita pahami bahwa disitulah ternyata ya makanya kan orang yang soleh di dalam alam barzah nanti walaupun dia meninggal ribuan tahun atau ratusan ribu tahun dari zamannya Nabi Adam sampai kita ini ya kan meninggal kan mereka juga di alam barzah kan juga sama menunggu ya. Meninggalnya Qabil ya, manusia pertama yang meninggal saat ribut dengan Habil itu ya, dia sudah berapa ribu tahun dari zaman Nabi Adam sampai kita ini. Jadi kan sudah sekian lama dia meninggal. Tapi pada saat nanti dibangkitkan orang semua menyatakan bahwa kita belum lama kita ada di sini. Jadi semua mengatakan bahwa kita baru beberapa hari saja ada di sini. Karena ini tadi walaupun begitu lama, tapi kalau diberi sebuah kenikmatan dalam alam barzah, alam kubur, ya dia merasakan waktu itu
Tapi sementara bagi orang-orang yang banyak dosanya, ya tentu merasakan berbeda, karena dia dihadapkan dengan persoalan-persoalan alam barzah itu. Ada juga diriwayatkan beberapa hadis sahih tentang siksa kubur. Ya, berarti kan ada sebuah peristiwa di mana dalam alam barzah pun orang mengalami kondisi yang tidak nyaman, sehingga dia merasakan begitu lamanya kebangkitan. Nah, ini beberapa hikmah yang kita ambil dalam kisah ini, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga ditutup ayatnya Allah Maha Kuasa ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ya, artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam menghidupkan kembali tulang belulang yang sekian ribu tahun itu telah meninggal. Ya. Kemudian juga tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghadirkan kembali ya badan kita, daging-daging yang tadinya sudah dimakan oleh tanah itu, ya itu Allah mampu untuk menciptakannya kembali. Nah, ini betapa besar ya, betapa besar nilai keimanan dalam kisah ayat ini, karena hanya bagi orang-orang yang amanu billah dia bisa memahami bahwa ini adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kedustaan yang masa iya sih bisa begitu kan begitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, ya pasti dia bicaranya seperti mana mungkin bisa seperti itu. Banyak kisah-kisah di dalam Quran itu nanti juga dia dijawab oleh ayat selanjutnya. Orang-orang yang tidak beriman itu pasti mengatakan itu hanya sebuah cerita fiktif lah gitu. Mana mungkin lah, nggak orang umum ini, ya nggak benar ini. Bagaimana sih orang udah tinggal tulang kok bisa diadakan disulap? Nah, itu kan beberapa bentuk di mana orang-orang yang tidak aman dengan Quran ini ya tidak bisa memahami kebenaran dari kisah ini. Tapi bagi kita ini menunjukkan betapa luar biasanya ya, bahwa di mana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga membuat kita ini ya hilang keraguan-keraguan bagaimana tentang kebenaran adanya Allah itu. Sampai juga dibandingkan oleh dalam tafsir Ibnu Katsir ini, kisah ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim tatkala diperdebatkan oleh kaumnya tentang Allah kan gitu. Dan sebelumnya Ibrahim juga sama melihat matahari, ini yang besar, ini Tuhan saya. Tapi tatkala matahari itu tenggelam, ya dia juga saya tidak beriman kepada yang tenggelam atau yang berubah. Dia bintang, dia juga begitu. Tatkala bintang hilang, ya dia tidak beriman. Dia Tuhan sama juga. Kemudian dia tegaskan, ini wajahnya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu konsep di mana Nabi Ibrahim menetapkan bahwa oh iya, ternyata yang tadi saya lihat apa segala itu tidak mungkin Tuhan itu hilang atau mati atau bagaimana. Ya, dia meneguhkan prinsipnya bahwa saya menghadapkan wajah saya, keimanan saya pada Tuhan semesta alam yang memang oleh zamannya Nabi Ibrahim itu sendiri ya tidak dipercayai yang itu. Sampai Ibrahim pun untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu ya sampai harus dibakar ya, oleh Namrus. Kemudian dengan izin Allah ya, Umi baradan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Allah berfirman kepada api, Qul ya nar kuni baradan, jadilah kamu dingin ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Jadi api unggun yang luar biasa besar itu Nabi Ibrahim diletakkan di tengah-tengahnya, kemudian dibakar ya, tumpukan api itu menjadi api unggun yang besar. Tatkala api itu selesai ya,
ternyata Ibrahim masih segar bugar. Nah, disinilah kekalahan Namrus dan banyaknya orang yang menonton itu semua akhirnya banyak yang mengikuti kepercayaan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kemudian Abul Anbiya, kecintaan Allah, dan juga menjadi bapaknya para nabi. Karena memang luar biasa ini kisah. Nah, itulah betapa yakinnya dia kepada Allah, sehingga walaupun diancam dengan dibakar dan sebagainya, dia tidak membuat seorang Ibrahim itu gentar. Nah, artinya kita yang mendengarkan ayat 259 ini harusnya sampai ke situ. Artinya begitu kita bisa yakinkan diri kita bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Menciptakan, mematikan, menghidupkan, tidak ada yang sulit. Dalam surat Al-Baqarah yang biasa juga saya baca tatkala sholat itu, ya, juga Allah berikan gambaran bahwa Allah mematikan, kemudian menghidupkan kembali, kemudian mematikan lagi, kemudian dia menghidupkan kembali. Ya, itu surat Al-Baqarah. Jadi ayat ini benar-benar memberi inspirasi buat kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, terkait dengan kematian kemudian dihidupkan, ini sebagai bukti, ya. Tidak diragukan bahwa Allah Maha Kuasa. Oleh sebab itu jangan pernah kita terbetik di dalam hati meragukan bagaimana hari akhirat itu benar atau tidak adanya gitu. Nah, bahkan sampai ada seorang tokoh nasional yang menyindir gitu kepada para habaib, kepada ulama. Mereka datang di kita kemudian menceritakan tentang hari akhirat, tentang kehidupan di alam akhirat, padahal mereka tidak pernah ke sana kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada akhirat itu. Padahal alim ulama habaib bercerita tentang akhirat itu ya dari Quran, dari hadis yang memang kebenarannya tidak diragukan. Quran dan hadis adalah dua sumber hukum dalam Islam yang tidak bisa diragukan atau tidak bisa diragukan kebenarannya karena mutlak kebenarannya. Maka kalau ada orang yang masih bertanya seperti itu, ya berarti kan menunjukkan keimanan dia belum memahami, belum meyakini. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita. Kemudian tentang hadis ini, alhamdulillah hadis tentang Zainab, istrinya Rasulullah juga, karena memang termotivasi untuk beribadah, ya beribadah siang atau malam juga diceritakan dalam hadis ini. Jelas ada tali yang dibentangkan di tiang masjid, di dinding dengan tiang itu. Jadi tatkala dia akan berdiri atau dia berzikir atau dia tasahud akhir atau duduk di antara dua sujud, ya mungkin dia suka menyandarkan badannya untuk menjaga karena begitu lelahnya. Kadang-kadang kita sudah juga seperti itu, habis kerja dari pagi sampai siang, mau sholat zuhur berat gitu, ya mungkin udah kelelahan, ngantuk juga. Nah, bagaimana hukumnya? Kemudian kita juga pulang malam-malam, ya, saya juga sama mengalami itu. Kadang-kadang seperti semalam dari pagi sampai sore sidang, ya melototin komputer, serius dengerin bacaan putusan. Sampai istirahat, ya kairulah istilahnya, tidur siang sebentar itu tidak bisa dilewati itu karena sidang masih berlanjut dari pagi, dari jam 10 sampai jam 2, istirahat sebenarnya dari jam 10 sampai jam setengah 2, setengah jam istirahat untuk sholat, kemudian sidang lagi dari jam 2 sampai jam setengah 4. Nah setelah selesai sidang, ya, ada lagi tamu datang, kemudian sampai jam 7. Jadi begitu badan itu ya mungkin faktor juga gitu. Jadi pulang semalam udah sampai rumah udah jam 10, belum sholat isya karena habis pada maghrib orang masih
ada yang konsultasi jadi nggak sempat sholat bisa di rumah kan, nyampe rumah udah lelah, ya udah tidur aja. Artinya memang hadisnya juga begitu. Jadi kalau kita dalam kondisi sudah sangat lelah, jangan dipaksakan sholat dulu, istirahat aja dulu. Karena di hadisnya ini kan disuruh sholatlah dalam keadaan kita segar, dalam keadaan kita senang, dalam kondisi yang nyaman gitu. Yang sampai sholat sambil ngantuk gitu. Giliran jadi makmum, giliran dia yang muap daripada bacaan imam, itu nggak bagus juga gitu. Jadi hati-hati juga menguap itu gitu ya. Menguap ya usahakan ya tahanlah gitu. Kan nggak harus melebihi suara imam menguapnya. Kadang-kadang ini kan kurang disadari, ada kurang kontrolnya kita pada saat menguap itu malah justru kencang suaranya. Jadi sebaiknya ditahan, ya cukup ditahan, dikeluarkan lewat hidung, jadi kan tidak bersuara. Tapi memang ya tidak, namanya fisik itu kan menguap pastilah. Tapi yang penting buat kita dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya ibadah itu dilakukan dalam kondisi kita segar, sehingga memungkinkan khusyuk dan benar-benar sadar gitu. Walaupun di sisi lain kita juga mendengar hadis bahwa Rasulullah itu tatkala sholat malam sampai bengkak kakinya, sehingga ditegur oleh Siti Aisyah, kenapa harus sholat sampai bengkak kaki padahal engkau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Rasulullah menjawab, apakah salah saya menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ya, artinya kan ya, pada saat kita memang kuat, segar, ya ibadahlah sebanyak yang kita mampu lakukan. Makanya sholat malam pun kan petunjuknya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Kemudian ditutup dengan witir yang ganjil, boleh 1, boleh 3, kan begitu. Ya, artinya kalau kondisi kita tidak mampu untuk melaksanakan 8 rakaat ya cukup, ya 2 rakaat saja dengan witir 1 rakaat ya cukup. Yang penting ya itu tadi, staminanya fisik kita dalam kondisi yang memang memungkinkan kehusuan itu dalam beribadah. Artinya tidak boleh memaksakan ibadah kepada Allah pada saat kita dalam kondisi tidak fit atau tidak lagi lelah. Lalu bagaimana dengan orang sakit? Kan beda hukumnya lagi, beda beda konteksnya lagi. Ada bentuk ibadah pada saat kita mengalami sakit. Ini kan bicara tentang gimana orang yang dalam kondisi payah gitu, lelah, kemudian ingin benar-benar memperbanyak ibadahnya sampai harus menyiapkan tali segala macam, kan begitu. Ya, itu sebuah adab yang diajarkan oleh hadis ini, di mana kita kalau memang lagi lelah, capek betul, ya udah sholat, tiduran aja dulu, tidur mungkin tadi pulang jam 10 udah lelah, kan mau sholat isya kayaknya enggak, ngantuknya udah lewat ini, ya udah tidur aja dulu, pasti nanti ya kalau bisa pakai alarm, tapi kalau sudah biasa insya Allah jam 2 juga bangun. Kalau kebablasan ya, kalau kondisi lelah gitu, ya bisa aja kan kita. Ya pasti, makanya kalau kebablasan ada kodok namanya. Langsung sholat aja pada saat kita bangun. Misalnya, sholat bisa belum, tapi udah azan subuh. Nah gimana nih? Ya saat selesai sholat subuh, ya nggak apa-apa, dikodok sholatnya. Sholat isya yang tidak dilaksanakan. Bapak kan katanya habis sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Nah, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab menceritakan bahwa beliau biasa mengqadha atau melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Artinya setelah sholat subuh itu masih ada disunahkan untuk sholat
berbarengan dengan terbitnya matahari. Nah, kalau yang biasa yang pernah sholat di Masjidil Haram, subuhnya itu mereka sudah mendekati akhir waktu. Ya, kalau kita di sini kan tepat masuk waktu, di sana lama nunggunya. Orang sholat sunnah dulu lama pokoknya, sekitaran jam 5 lebih itu baru sholat subuh. Sehingga tidak lama dari sholat subuh itu udah terbit matahari. Makanya kalau masih ada waktu kayak begitu, ya sebaiknya sebelum sholat subuh ya bisa qadha dulu kebablasannya. Karena kan itu kan kebablasan bukan karena kemaksiatan ya. Ada lagi bentuk larangan qadha itu boleh nggak bagi yang habis dugem gitu. Habis dugem pulang kecapean, apalagi sambil mabuk gitu, ya itu beda cerita ya. Nah itu beda lagi nanti. Baik, itu saja ringkasan dari ayat 259 dan hadis tentang kesederhanaan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua pemahaman dengan ayat ini dan hadis Rasul, sehingga iman kita tambah lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Sehingga kita tetap bersemangat di dalam mempertahankan akidah kita juga di dalam beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Haji Abu atas penjelasannya. Dan kita makin pertama ya iman kita mengenai Al-Quran dan hadis yang menjadi pegangan hidup kita. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa